Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghubungkan kita di dalam acara peringatan Habib Abbas bin Muhammad Asbagh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengenang orang-orang yang saleh, orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk mereka yang memiliki ikatan dengan para ulama pendahulu yang saleh dan sumbernya terikat dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dalam acara seperti ini adalah acara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Acara memperingati orang-orang saleh yang telah mendahului kita, mengenang kebaikan mereka, telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dzkuru mahasina mautakum. Sebut-sebutlah kebaikan orang-orang yang telah wafat di antara kalian. Kalau menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah wafat walaupun awam, itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana menyebut-nyebut kebaikan orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang saleh, salah satunya seperti Habib Abbas bin Muhammad Asbagh. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an mengenang hamba-hambanya yang saleh, mengenang Nabi Ibrahim, mengenang Nabi Ismail, mengenang Nabi Musa, mengenang Nabi Isa, bahkan mengenang bukan para nabi, bahkan mengenang para perempuan, orang-orang perempuan, di antaranya adalah Maryam. Diceritakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kebaikan-kebaikan Maryam. Nah, jadi kita melakukan acara seperti ini adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Kita mengenang mereka, menyebut-nyebut kebaikan mereka, dan yang terpenting adalah kita memiliki ikatan di antara hati kita dengan mereka. Begitu pula yang lebih penting dari itu, ikatan itu diwujudkan dengan mencontoh perbuatan mereka sehari-hari, menyambung apa yang mereka lakukan di masa hidupnya, kita lakukan di masa kita sekarang ini, sebab keyakinan dan perbuatan yang sama itu nanti yang akan mempertemukan kita kelak di akhirat bersama mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena hidup mereka berkiblat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jika kita ingin memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berkiblat hidup kita kepada mereka. Ketika kita berkiblat hidup kita kepada mereka, maka secara tidak langsung kita berkiblat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka, para ulama, memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an tentang kedudukan para ulama. Di antaranya di dalam ayat menyebutkan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selainnya. Begitu pula para malaikat diikutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesaksian itu. Begitu setelah para malaikat, Allah mengikutkan orang-orang yang memiliki ilmu, yaitu para ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala, disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesaksiannya. Setelah kesaksian Allah, kesaksian para malaikat, dan kesaksian orang-orang yang berilmu. Di dalam ayat suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka tinggi. Jadi ulama
itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris-pewaris para nabi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu semasa setelah wafatnya Rasulullah SAW, dia pergi ke pasar dan melihat orang-orang sibuk dengan perdagangan di pasar, mulai meninggalkan gaya hidup Rasulullah SAW dan meninggalkan para ulama. Pada waktu Abu Hurairah masuk ke pasar, kemudian dia mengatakan kepada orang-orang yang ada di pasar, "Ma bikum wa mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksam wa antum huna?" Kata Abu Hurairah, "Ada apa kalian ini? Warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibagi-bagi, tapi kalian berdiam di pasar ini tidak ikut berebut warisan Nabi Muhammad SAW." Orang-orang yang di pasar itu terhenti kemudian bertanya kepada Abu Hurairah, "Wa aina mirathun Nabi ya Abu Hurairah? Di mana itu warisannya Nabi Muhammad? Dibagi-bagi di mana itu?" kata mereka. Kata Abu Hurairah, "Yuksam bil masjid." Dibagi-bagi sekarang warisan Rasulullah itu sedang dibagi-bagi di masjid. Akhirnya mereka orang-orang yang di pasar itu berhamburan lari menuju ke masjid karena mereka menginginkan warisan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang ada di benak orang pasar ini, warisan Nabi itu zahab dan dirham, dinar dan dirham, emas dan perak. Mereka masuk ke dalam masjid, tapi mereka tidak melihat yang di dalam masjid itu tidak ada emas, tidak ada perak. Yang mereka melihat ada orang membaca Al-Quran, ada orang sedang membaca kitab, ada orang sedang mudzakarah, sedang saling menasihati yang satu di antara yang lain. Ada ulama-ulama di dalam masjid itu. Kemudian mereka keluar marah kepada Abu Hurairah. "Ya Abu Hurairah, sejak kapan kamu ini belajar berdusta?" Kata Abu Hurairah, "Apa yang menjadikan kalian mengatakan aku berdusta? Kamu katakan ada warisan Nabi di masjid, tapi kami tidak mendapati apa yang kalian dapatkan." Kata mereka, "Kami cuma mendapati ada orang berzikir, orang baca Al-Quran, ada orang di dalam majelis." Kata Abu Hurairah, "Al-ulama mirathun Nabi Muhammad SAW." Ulama itu yang saya maksud warisannya Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah bersabda, "Al-ulama warathatul anbiya." Ulama itu adalah para pewaris Nabi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dari zaman ke zaman mereka yang mengenal kadar Rasulullah SAW pasti mengenal kadar ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad SAW. Dan mereka yang memiliki ikatan dengan Nabi Muhammad SAW pasti memiliki ikatan dengan ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad SAW. Mereka yang memutuskan ikatan dengan para pewaris Nabi Muhammad, maka mereka memutuskan ikatan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka yang memutuskan ikatan dengan Nabi Muhammad, maka mereka putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Karena semuanya satu dengan yang lain, saling bersambung. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya mendekat kepadanya melalui pintunya Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW membuka pintunya melalui para pewarisnya yang hidup di sepanjang zaman dari generasi ke generasi. Itu sebabnya kita lihat mereka para ulama di sepanjang zaman ini adalah wakil-wakil Nabi Muhammad SAW. Di setiap generasi Allah Subhanahu wa taala meninggalkan pewaris-pewaris Nabi, yaitu meninggalkan cermin-cermin Nabi Muhammad SAW di setiap generasi, termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad SAW di sepanjang zaman. Seperti kita, walaupun kita tidak berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW, kita bisa berjumpa langsung dengan pewaris-pewarisnya yang memiliki cahaya indah Rasulullah SAW di dalam tutur katanya, di dalam perbuatannya, di dalam tindak tanduknya, dan di dalam ilmunya.
pemahamannya yang juga indah, dalam cara dia menyampaikan ilmu sama seperti kita melihat Nabi Muhammad SAW, cermin dari Rasulullah SAW. Dan itu diantaranya saya lihat terdapat dalam diri Al-Habib As-Sayyid Al-Walid Abbas bin Muhammad Asghar. Saya berjumpa dengan beliau beberapa kali. Alhamdulillah, dari sebelum saya berangkat ke Singapura, beliau terlebih dahulu datang ke Indonesia. Kita yang diberkahi didatangi oleh beliau, datang ke Indonesia. Saya berjumpa dengan Habib Abbas, dan setiap beliau datang ke Indonesia dalam acara haul seperti yang disampaikan oleh Akhina Abdullah tadi, pasti dia mampir ke rumah, pasti dia datang ke rumah ayah saya. Dan saya kira yang hadir di sini seperti Ibrahim atau yang lainnya, Oksin mungkin pasti juga pernah ikut hadir bersama Habib Abbas waktu itu, dan kita duduk bersama, begitu juga bersama ayah saya Sayyidi Al-Walid Muhammad Najib bin Taha Asghar. Pada saat itu duduk di rumah kita, ada yang membaca qasidah, kemudian satu dengan yang lain saling bercengkrama. Kita menyaksikan keindahan yang di zaman ini kita tidak melihat lagi. Mudah-mudahan Allah menghidupkan yang mati. Kita kehilangan para ulama, kita kehilangan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang ini seperti anak-anak yatim yang tidak tahu mau bertanya kepada siapa. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan manfaat apa yang telah hilang, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat begitu indahnya tingkah laku mereka, satu dengan yang lain tanpa iri, tidak ada dengki di dalam hatinya, satu dengan yang lain saling menghormati, tidak ada cacian yang keluar dari lisannya, tidak ada sumpah serapah yang keluar dari lisannya, ucapan tutur katanya halus. Dan saya lihat pula itu ada pada wajah Habib Abbas. Sinahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak di dalam wajahnya bekas-bekas orang yang sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah lisannya menyakiti siapapun, dan seperti yang diceritakan oleh Habib Abbas juga Akhina Hasan tadi, hidupnya penuh dengan ketawaduan, rendah hati, dan hidup yang seperti itu yang menghasilkan rahmat di dalam hati umat manusia. Jadi saya bersyukur sekali berjumpa dengan orang-orang yang masih mencerminkan akhlak Rasulullah SAW. Semoga apa yang diajarkan oleh mereka tidak hilang di dalam diri kita semua. Karena ikatan antara guru dan murid seperti yang disampaikan oleh Akhina Hasan tadi, bukan sebatas pada pertemuan jasad saja, tapi pertemuan hati dengan hati. Kam min ba'idin gharib wa kam min gharibin ba'id. Berapa banyak orang yang jauh itu dia dekat karena hatinya saling bertemu, dan berapa banyak orang yang dekat dia tidak dekat, dia jauh karena hatinya saling berjauhan. Maka kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hati kita berdekatan dengan hati Habib Abbas, hati kita berdekatan dengan hati Habib Anis, hati kita berdekatan dengan hati Habib Ali bin Ja'far al-Drus, hati kita berdekatan dengan hati Habib Nuh, hati kita berdekatan dengan hati para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya tidak bisa menyebutnya satu persatu, karena semua itu akan bermanfaat nanti indal gharghara. Ketika nyawa kita sampai di kerongkongan, kita akan mengetahui betapa besarnya manfaat kedekatan kita dengan mereka, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan mempertemukan manusia dengan manusia yang lain di akhirat, bukan dengan tampangnya, bukan dengan kedudukan
bukannya, bukan dengan kesamaan fisiknya seperti yang disampaikan oleh Ustaz Hasan tadi, bukan dengan kesamaan fisiknya, tapi dengan kesamaan hatinya, kesamaan akidah, kesamaan pemahaman dan warisan demi warisan yang dijaga nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sebetulnya saya akan berbicara panjang mengenai hubungan seorang guru dengan seorang murid yang sangat penting sekali. Mereka guru dengan murid ini memiliki ikatan yang tidak terputus seperti yang saya sampaikan, karena guru yang dimaksud di sini bukan guru sekedar guru teori, tapi guru pewaris Nabi Muhammad SAW ini. Mereka mewarisi rahmat Rasulullah SAW. Kalau kita bertemu sekali saja, maka pertemuan sekali itu jika dilandasi rasa hormat akan bermanfaat bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Rasulullah SAW ketika bertemu dengan para sahabatnya, Nabi Muhammad SAW mengayomi para sahabatnya, melindungi para sahabatnya, bahkan seluruh umatnya berada di bawah syafaat Rasulullah SAW. Begitu pula orang-orang saleh. Sebagai penutup saya ceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu ketika dia melewati satu kuburan. Di kuburan itu dia mendengar rintihan. Dia mendengar rintihan terdengar dari dalam kubur itu. Karena dia adalah pewaris Nabi Muhammad SAW, sama seperti datuknya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad pernah melewati dua kubur yang merintih. Nabi Muhammad tidak meninggalkan dua kubur itu. Dia berhenti. Bagaimana caranya memberhentikan rintihan yang ada di dalam kubur tadi? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam ceritanya juga disebutkan melewati kuburan tadi, mendengar rintihan, berhenti, dia tidak meninggalkan kuburan tadi. Karena apa? Karena rahmat di dalam hatinya. Kemudian dia berusaha untuk menolong orang yang ada di dalam kubur tadi. Tapi untuk menolongnya harus ada ikatan. Apa ikatan orang yang dikubur itu dengan dirinya? Dia bertanya, siapa orang yang dikubur ini? Akhirnya beberapa muridnya mencari, menemukan sahabat orang yang sudah dikubur itu. Kemudian ditanya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, "Engkau sahabat orang yang dikubur ini?" "Iya." "Aku ingin bertanya kepadamu, apakah sahabatmu yang dikubur ini pernah hadir di dalam majelismu?" Kata temannya tadi, "Belum pernah hadir, tidak pernah hadir." "Oh, apa hubungannya dia tidak pernah hadir di majelis saya?" "Kalau begitu, apakah dia pernah melihat?" "Pernah melihat." Artinya kalau pernah melihatnya saja, itu akan dijadikan sarana untuk menolong orang yang ada di kubur itu. Kata sahabatnya, "Dia tidak pernah melihatmu." "Apakah dia pernah melihat muridku?" Kata orang tadi, "Dia juga tidak pernah melihat murid-muridmu." Seperti kata Habib Ali Al-Habsyi, "Ya bakat man ra'ahu aw ra'a man ra'ahu." Sungguh beruntung orang yang melihat orang soleh atau melihat orang yang melihat orang yang soleh. "Pernah melihat muridku atau tidak?" Kata sahabatnya, "Setahu saya dia juga tidak pernah melihat murid-murid kamu." Ya Allah, apa terus ikatan orang ini dengan saya? Akhirnya sahabatnya teringat, "Oh, saya teringat. Saya pernah suatu kali jalan dengan sahabat saya ini yang sudah dikubur. Dia melihat ada kepulan asap di langit, kepulan debu di langit. Kemudian dia bertanya kepada saya, itu kepulan debu itu berasal dari mana?" Saya sampaikan ke dia, itu kepulan debu berasal dari kaki Syekh Abdul Qadir Jailani dan murid-muridnya sedang berjalan. Karena dia berjalan, rombongan berjalan, ada pasir, debunya naik ke langit. Kata sahabatnya, "Ini teman saya ini pernah melihat kepulan debu bekas kakimu itu." Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Kalau begitu aku akan memberikan pertolongan." Oh, subhanallah. Memberikan pertolongan hanya melihat kepulan debunya yang ada di langit. Bagaimana kita diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat
dan pernah satu majlis dengan dia, termasuk bagiatus salaf, sisa-sisa peninggalan salaf yang bisa kita tularkan ini kepada keluarga kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita nanti berjumpa dengan mereka semua dan berkumpul dengan mereka semua di akhirat. Dan bukan kita saja, bagaimana keluarga kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang kerabat yang kita kenal, bagaimana supaya mereka semua tidak terharamkan dari ini. Berjumpa, berkumpul dengan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati Habib Abbas, Habib Muhammad Asgar, dan memasukkan ke dalam kuburnya Rauhun wa Rayhan wal Fushah wal Aman, wa yu'li darajatihim fil firdausi al-a'la ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin bila hisab wala kitab wala fitnah wala adab. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai wadah warisan mereka, menjadikan kita sebagai cermin-cermin mereka di zaman akhir ini, dan mengumpulkan kita kelak bersama keluarga kita, kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, sahabat kita, walaupun kita tidak pantas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama mereka semua tanpa didahului hisab, tanpa didahului fitnah, tanpa didahului azab. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa umat Nabi Muhammad SAW, memaafkan segala kesalahan umat Nabi Muhammad SAW, mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad SAW, menjadikan kita sebagai umat Rasulullah SAW yang sebenar-benarnya. Semoga Allah mengangkat bala bencana yang lahir, yang batin dari dunia ini dan menggantinya dengan kebahagiaan bagi umat manusia fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.